belajar mengenai sifat cahaya dengan pembahasan pemantulan cahaya. Adapun alat dan bahannya yang dibutuhkan adalah seperti berikut. Alat dan bahannya adalah cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, senter, busur derajat, kertas putih, lilin, tabir kertas, dan celah cahaya. Percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan percobaan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya. Kemudian kita nyalakan senter. Cahaya senter menembus celah cahaya dan kita lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini senter dan celah cahaya memiliki jarak 10 cm, sedangkan jarak celah cahaya ke cermin adalah 15 cm. Di sini kita dapat lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar, sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya dan tegak, kemudian sama besar. Percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat adanya tanda berkas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar kita rubah mendekati arah cahaya lilin, di sini juga tidak terlihat jelas tanda adanya berkas cahaya. Karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Selanjutnya, percobaan ketiga, yakni pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar. Tidak ada berkas cahaya. Untuk jarak lilin dengan cermin cekung adalah 5 cm dan untuk jarak lilin dengan layar adalah 30 cm. Kemudian kita amati sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung.